penyidik, saya tanyakan, apa bisa dibenarkan di dalam hierarki daripada kepolisian suatu informasi yang begitu penting tidak diberitahukan oleh atasan kepada bawahan? Karena ini menyangkut nasib saya. Karena penyidikan yang amburadul yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saya ditahan. Ya, saudara ada mau keberatan atau pertanyaan? Terima kasih Majelis Hakim. Kepada saudara saksi ahli, di dalam BAP saudara saksi itu saudara ditanyakan oleh penyidik tentang jawaban saya yang ada dalam BAP. Artinya saya punya BAP, saya dulu diperiksa oleh penyidik sebagai terdakwa, sebagai tersangka. Kemudian dalam BAP tersebut ada pernyataan saya yang diminta Anda untuk menganalisa secara bahasa. Betul? Betul. Apa ada sumber lain yang Anda diminta untuk menganalisa selain BAP? Tahu saya tidak ada. Tidak ada. Artinya apakah ada dokumen, berita, film, atau rekaman suara? Tidak ada. Tidak ada. Jadi hanya BAP. Saudara bukan BAP yang dipertunjukkan adalah diberitahukan bahwa dalam pemeriksaan. Betul. Jadi saudara tidak diminta untuk baca BAP. Oh tidak. Penyidik hanya memberitahukan beberapa ungkapan yang menurut penyidik ada dalam BAP. Begitu. Menurut pendapat Saya rasa bahasa saya jelas sekali itu. Ya. Anda kan seorang ahli bahasa Indonesia, jelas kan? Hanya tidak disebutkan dalam BAP tapi dalam keterangan. Ya, dalam keterangan. Ya. Dalam keterangan. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, Majelis Hakim, bahwa saksi ahli bahasa ini Bukan saksi ahli. saksi ahli. Maaf, Ahli saja, ahli saja. saksi ahli. Tidak ada saksinya, ahli. Oh, ahli saja. Ya, baik. Terima kasih. Majelis Hakim, terima kasih atas koreksinya. Jadi saudara ahli ini saat diperiksa oleh penyidik itu hanya diminta untuk menganalisa dan mengomentari, yaitu pernyataan yang saya sampaikan di dalam BAP. Artinya BAP ini adalah post factum, fakta setelah peristiwa. BAP ini merupakan post factum, fakta setelah peristiwa. Sedangkan saya ini didakwa berkenaan dengan insiden Monas. Sedangkan Anda diperiksa setelah insiden Monas. Nah, Anda diperiksa waktu itu tanggal, Saya lupa tanggalnya. Anda lupa. Bisa dibacakan di sini kalau nggak salah tanggal 5. Sehari setelah saya diperiksa oleh pihak penyidik. Jadi karena itu yang ingin saya sampaikan adalah saya keberatan kalau saudara ahli ini hanya mengomentari isi BAP. Apalagi BAP itu saat ini sudah dicabut. Nah, jadi yang saya keberatan pertama, kalaupun BAP itu dijadikan sebagai dasar analisa, berarti yang bersangkutan menganalisa post factum, fakta setelah peristiwa. Tidak ada kaitan dengan peristiwa yang saya hadapi. Kemudian yang kedua, logikanya menjadi tidak lurus karena tidak ada fakta peristiwa yang dianalisa. Itu yang membuat saya keberatan kalau saudara ahli ini hanya mengomentari pernyataan-pernyataan tersebut. Ditambah lagi, di dalam, saya mau tanya langsung kepada saudara ahli, di dalam BAP ini Anda ditanyakan tentang pernyataan saya dalam BAP, keterangan yang diberikan oleh penyidik bahwa saya mengatakan saya tidak menghalangi anggota FPI untuk mengikuti demo di istana untuk menolak kenaikan BBM. Nah, secara bahasa apakah demo itu berkonotasi kejahatan? Saya tidak dapat menjawab. Anda tidak tahu demo itu kejahatan atau bukan kejahatan? Demo itu semacam protes. Protes. Apa itu suatu kejahatan? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu demo? Ya. Dari segi kejahatan saya tidak tahu. Anda tidak tahu. Dari segi bahasa, demo itu apa? Apa demo itu artinya merusak, memukul? Demo adalah protes, unjuk rasa. Demo protes, unjuk rasa. Ya. Jadi demo bukan berarti mukul, nendang, bakar, bukan kan? Menurut bahasa. Tidak tahu saya. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu apakah termasuk memukul atau tidak. Oh, tidak. Jadi yang saya tanya, demo itu menurut bahasa, Ya. apakah artinya mengandung memukul, merusak, membakar, anarkis, segala bahasa sesuai dengan keahlian Anda? Dari segi bahasa,
demo itu diberi pengertian unjuk rasa. Unjuk rasa Protes. protes. Ya, baik. Di sini waktu Anda ditanyakan, saya tidak menghalangi anggota FPI ikut demo depan istana. Anda ditanya oleh penyidik. Sekarang saya mau tegaskan di sini, tidak menghalangi apakah berarti mengizinkan? Tadi sudah saya jelaskan. Tadi saya belum hadir. Ya, bisa saya jelaskan. Ya, saya mau tanya. Bahwa perkataan itu tidak selalu dalam pengertian yang denotatif apa adanya. Menghalangi tidak berarti merintangi secara fisik, tetapi menghalangi dapat berarti pengertian yang non fisik. Jadi tidak menghalangi itu dapat pengertian tidak merintangi, tidak menahan, tidak menutupi. Tapi di sini dalam BAP Anda mengatakan tidak menghalangi berarti memberi kesempatan, berarti mengambil suatu keputusan. Saya lanjutkan. Dalam pengertian yang konotatif dapat jadi pengertian itu memberikan kesempatan, tidak menghalangi, tidak menghalangi. Artinya ini multi tafsir, tidak hanya satu tafsir. Jadi sekarang simpel saja, saya bukan ahli bahasa. Tidak menghalangi apakah berarti mengizinkan? Simpel saja. Saya jelaskan bahwa tidak menghalangi berarti tidak merintangi, dapat berarti memberikan kesempatan. Nah, bagi orang yang dalam kekuasaan, ini sekali lagi dalam makna. Saya tidak tanyakan itu. Pertanyaan saya rasa jelas kok. Saya pakai bahasa Indonesia, saya tidak pakai bahasa yang lain. Ya. Tidak menghalangi apakah sama dengan mengizinkan? Itu saja. Dalam konteks tertentu ya. Baik, sekarang saya mau bacakan. Di sini ada pernyataan Presiden SBY. 2 hari lalu beliau mengatakan, kewajiban saya sebagai kepala negara. Maaf, saya bacakan dulu pernyataan beliau soal menghalangi tidak menghalangi. Ini berkaitan majelis hakim. SBY mengatakan, jangan terlalu cepat menahan kalau belum kuat dasarnya, kecuali menegakkan hukum demi keadilan. SBY juga menekankan dirinya tidak ikut mencampuri semua proses hukum. Beliau mengatakan, kewajiban saya sebagai kepala negara mengingatkan betul, tanpa harus mencampuri proses hukum. Melarang tidak boleh, menyuruh juga tidak boleh, tegas SBY. Melarang tidak, menyuruh juga tidak. Nah sekarang saya tidak melarang, saya juga tidak menyuruh. Lalu bagaimana kok Anda bisa artikan konotasinya memberi kesempatan, konotasinya mengambil suatu keputusan? Karena yang saya sampaikan persis seperti apa yang disampaikan oleh Pak SBY tadi, tidak melarang, tidak menyuruh. Apa Pak SBY tidak melarang berarti Pak SBY juga memberi kesempatan untuk intervensi dalam peradilan? Beliau katakan beliau tidak intervensi dalam peradilan. Beliau mengatakan dalam urusan proses hukum, melarang tidak boleh, menyuruh juga tidak boleh. Apa kalau Pak SBY tidak melarang berarti Pak SBY mengizinkan? Atau bagaimana? Saya ingin tahu betul bagaimana konotasinya secara bahasa. Dalam pengertian konotatif, pembicaraan itu selalu ada yang menerima. Selain yang menutupkan, ada yang menerima tuturan. Ketika yang menerima tuturan adalah orang yang dalam satu kekuasaan, di bawah kekuasaan, dengan tidak menghalangi, tidak merintangi, orang yang menerima tuturan itu akan dapat memahami sebagai satu kebolehan. Tidak ada larangan. Dalam hal ini dapat diberi pengertian memberikan izin. Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Metro Jaya tidak menghalangi pada saat aparat mengejar dan menganiaya mahasiswa di UNAS. Apa berarti Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda membiarkan, mengizinkan? Karena sebagai penguasa, dengan kekuasaannya dia bisa untuk menghalangi itu. Apa itu berarti beliau berdua mengizinkan untuk menyerbu mahasiswa dan menganiaya mereka di UNAS? Tidak menghalangi. Bagi orang yang berada di bawah kekuasaannya, tuturan itu dapat diartikan sebagai satu pembolehan. Satu pembolehan. Ya. Jadi menurut keterangan bahasa berarti Kapolri dan Kapolda membolehkan itu penyerangan karena tidak melarang. Dalam konteks sebagai orang yang ada di dalam kekuasaan. Jadi di sini ini yang perlu saya sampaikan. Nah kemudian selain BAP Anda, cuman saat itu Anda tidak dihadirkan di sidang, hanya dibacakan, yaitu oleh jaksa penuntut umum, walaupun saat itu kita tolak. Nah, yang ingin saya tanyakan, Anda sebagai saksi, sebagai ahli bahasa, tapi dalam BAP Anda yang Anda buat,
pada tahun 2003 yang saya alami langsung, yang saya ketahui, Anda di situ melakukan 274 kesalahan bahasa. Anda tidak bisa membedakan mana imbuhan, mana awalan, mana akhiran. Kemudian kata penegakan K-nya 1 atau K-nya 2. Saya punya catatannya dalam pledoi saya. Nah, saya rasa saya tidak perlu bacakan di sini kecuali kalau majelis hakim yang meminta. Nah, saya tidak perlu bacakan itu, tapi kalau majelis hakim meminta, saya akan bacakan 274 kesalahan bahasa dalam BAP. Anda setiap melakukan BAP disuruh baca lagi kan oleh penyidik kan? Nah, kalau Anda baca, Anda tahu dong kesalahan-kesalahan bahasa. Ya, tunjukkan mana yang harus. Tunjukkan. Dari sini ada 274. Yang mana? Tunjukkan. Baik, saya tunjukkan. Saya minta izin majelis hakim. Tetapi ini tidak dalam konteks ini. Tadi kan konteksnya BAP dari tersangka yang disodorkan kepada Ini maaf majelis hakim, yang saya sampaikan adalah kredibilitas yang bersangkutan sebagai saksi ahli bahasa, tapi bahasanya belepotan. Jadi kalau bahasa Indonesia, kalau beliau menantang, tunjukkan, saya akan tunjukkan. Tunjukkan, ya. Baik, saya akan tunjukkan Ya, sekarang. BAP sekarang. Saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan 274 kesalahan Anda lakukan di BAP yang lalu. Mana? Ya, Pak? Yang- Baik, saya tunjukkan Anda menantang. Yang sekarang itu mungkin tidak ada. Saya akan tunjukkan kepada Anda saksi Marianto. Nah, ini BAP-nya. ini perkara ini. Bukan. Ya, artinya saya hanya ingin menunjukkan kredibilitas kemampuan bahasa yang bersangkutan. Jadi tahun 2003 ini dia memiliki kesalahan banyak. Saya sudah berikan tanda stabilo. Tulisan-tulisan bahasa yang semuanya salah. Ada 274 kesalahan bahasa Itu tulisan. yang tidak patut untuk dilakukan oleh seorang ahli bahasa. Jadi, contoh pertama, penulisan huruf besar tidak pada tempatnya. Pada pendahuluan BAP saudara Marianto yang ke-1, 2, dan 3, begitu pula pada pendahuluan pengambilan sumpahnya yang ke-1 dan 2, terdapat penulisan huruf besar pada awal kata yang datang setelah tanda koma. Saya tanya, setelah tanda koma apa ada huruf besar? Kalau bukan nama orang, nama kota, tidak bisa. Tapi di sini Anda lakukan itu. Tidak. Saya punya bukti. Saya bisa tunjukkan di depan majelis hakim. Serahkan ke sini. Ya, saya akan serahkan Yang BAP-nya dan saya akan serahkan pledoi saya 274 kesalahan. Majelis hakim bisa pelajari sendiri. Jadi ini kredibilitas yang bersangkutan. Jadi saya keberatan kalau orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia jadi ahli bahasa. Loh, yang mengangkat Anda jadi ahli bahasa siapa? Anda punya tesis ilmiah apa dalam konteks bahasa Indonesia? Saya tanya, sarjana Anda S1 bidang apa? Saya bidang bahasa. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia atau Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Saya Inggris. bekerja dalam bahasa Indonesia. Inggris. Terdakwa, Ya. sudah dia terangkan semua latar belakangnya. Sekarang silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan Enggak, kasus sudah. masalahnya dia kembali menanyakan kepada saya. Dia katakan saya tidak berhak untuk menolak keahliannya. Nah, saya sekarang menanyakan kembali, lembaga mana mengangkat Anda menjadi ahli bahasa Indonesia? Lembaga saya. Pusat bahasa yang kedudukannya. Mana ada suratnya, ada sertifikatnya, ada surat-suratnya. Saya kira ada surat. Anda sebagai, Ada suratnya. Anda berapa kali diperiksa di kepolisian untuk membantu Polda? Terdakwa, Ya. substansi silakan tanya dia kalau masih ada pertanyaan. Baik, Pertanyaan. ini sekarang langsung kepada materi. Beliau di BAP ditanya berapa kali diperiksa di Polda? Saya lebih dari 20 kali. Lebih dari 20 kali. Tapi di sini Anda mengatakan lebih. Ahli, sebentar, untuk perkara ini. Oh, perkara ini Ya, saja. Perkara ini satu kali. Oh tidak, di sini penyidik bertanya, Anda diperiksa di Polda. Selama ini sudah berapa kali? Ini perkara ini. Bukan perkara ini saya. Iya, tapi Anda kan ditanya dalam perkara ini, Anda sudah pernah diperiksa di Dalam Polda Metro perkara Jaya berapa ini. kali dalam berbagai perkara? Dalam perkara tidak Berapa pidana. kali? Lebih dari 20 kali. Lebih dari 20. Iya. Nah, di BAP di sini di 35. pertanyaan nomor 5, nah di sini Anda menjawab lebih dari 25 kali. Iya, lebih dari 25. Anda dibayar? Saya tidak mengharapkan bayaran. Anda dibayar? Saya tidak mengharapkan bayaran. Saya tidak mengatakan Saya Anda tidak berhak dibayar. atau tidak. Anda dibayar? Saya merasa tidak dibayar. Pengunjung ya, saya minta sekali lagi ya, tidak boleh memberikan komentar apapun ya. Itu yang dulu di bawah, silakan duduk di kursi, kalau tidak di luar. Saya tidak merasa dibayar. Saya tidak menanyakan soal rasa, tidak rasa. Fakta. Saya tidak dibayar. Anda menerima uang? Saya menerima ongkos.
menerima ongkos. Artinya Anda menerima ongkos. Berarti Anda ahli bayaran ya. Jangan bicara sembarangan. Saya tidak bicara sembarangan, fakta Anda yang jawab. Anda terima ongkos. Karena tugas anak, maaf ini saya jelaskan. Tugas untuk ya. Tugas untuk Ya, maaf ya, karena pertanyaan. Maaf. Jadi Anda jawab saja apa ditanya. Sebentar. Ya. Saudara hanya menjawab apa yang saudara jawab sesuai keahlian saudara. Ya. Yang di luar tidak perlu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah tugas. Saya ulangi lagi. Ini adalah tugas. Saya belum mengajukan pertanyaan. Sebentar. Paham nggak saudara? Baik, siap. Ya. Saudara tidak boleh bicara kalau saudara belum paham. Ya. Saudara hanya menjawab atas pertanyaan yang sesuai dengan keahlian saudara. Sudah. Siap. Di luar itu tidak Ya. Sudah. Masih ada pertanyaan? Ya. Nah, jadi sekali lagi, Majelis Hakim, sebelum saya sampaikan pendapat saya hanya ingin menegaskan kepada yaitu saksi kepada ahli bahasa yang ada di hadapan ini bahwa saya keberatan yaitu dengan kesaksian yang diberikan karena ini saksi menerima ongkos, ini ahli menerima ongkos yang bagi saya ini Ongkos transport. bagi saya ini ahli bayaran dan sudah 25 kali diberikan ongkos. Nah, jadi saya keberatan untuk menerima keahlian seseorang yang dibayar, yang dikasih ongkos, yang tidak independen, apalagi saya berpengalaman langsung yang bersangkutan punya kesalahan bahasa 274 kesalahan dan saya minta nanti bisa diterima oleh Majelis Hakim melalui daripada pengacara saya 25 kesalahan bahasa. Gini, nanti masukkan dalam pledoi supaya jadi satu. Kan Anda kan harus mempelajari itu kembali. Kalau ada salah kami, gimana Anda masukkan dalam pledoi? Ya. Okay. Satu lagi Majelis, satu lagi. Tidak mengulang ya. Ya. Presiden SBY tidak melarang pelacuran. Apa berarti beliau mengizinkan pelacuran? Orang yang berada di dalam kekuasaannya bisa jadi memahami itu sebagai bisa jadi mengizinkan. dapat. Jadi tidak melarang bisa jadi. Artinya bisa jadi mengizinkan, bisa jadi tidak. Ini kalau bisa jadi kan ada dua kemungkinan. Orang yang tadi kriteria Ya, ada kekuasaan, kalau tidak melarang bisa jadi mengizinkan. sebagai pemberi. Ya, bisa jadi juga tidak. Ya berarti itu yang saya katakan tadi, berarti kan multi tafsir pemahamannya. Bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Begitu kan? Dapat. Ya. Jadi tolong itu juga menjadi catatan Majelis Hakim yang mulia dari keterangan tadi, sehingga keterangan ahli bahasa ini tidak diarahkan oleh jaksa penuntut umum ataupun penyidik, yaitu untuk mengarahkan kepada satu pengertian saja. Seolah-olah tidak melarang itu adalah mengizinkan. Dan sebelum saya akhiri, saya juga ingin ingatkan kepada semua yang ada di sini, termasuk jaksa penuntut umum, bahwa 2 hari yang lalu Presiden SBY menyatakan menggerakkan unjuk rasa bukan kejahatan, membiayai unjuk rasa bukan kejahatan, menjadi aktor intelektual unjuk rasa bukan kejahatan. Tidak boleh yang berkategori itu dianggap melawan hukum, kemudian ditahan dan diproses secara hukum. Nah, jadi berdasarkan keterangan dari apa yang disampaikan oleh ahli bahasa tadi, bahwa saya tidak melarang, dalam BAP ditulis, saya tidak melarang anggota FPI ikut melakukan aksi demo unjuk rasa menolak kenaikan BBM di depan istana. Karena itu saya ingatkan kepada jaksa penuntut umum, jangan dibelokkan, Ya, jangan dibelokkan ke Monas. keahliannya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi sesuai dengan keterangan saudara saksi tadi, saya keberatan kalau pemeriksaan terhadap saudara Subhan yang menjadi saksi terhadap kasus saya ini dilakukan tanpa didampingi pengacara dan dilakukan di malam hari, dan itu juga di hari libur. Jadi saya ingin mengajukan satu pertanyaan saja. Ada maksud apa? Yaitu saudara saksi memanggil Subhan untuk diperiksa pada hari libur tanpa didampingi pengacara sampai tengah malam. Pak Habib, Ya, kami sebagai penyidik tentunya ingin segera menuntaskan penyidikan. ya, kita tahu itu bukan itu yang saya tanyakan. Bukan itu yang saya tanyakan. Ada maksud apa? Anda kan tadi sudah ditanya oleh pengacara, tahu kalau orang ini sebagai tersangka.
Di samping dia sebagai saksi, dia sebagai tersangka. Yang artinya segala keterangan yang diberikannya, walaupun dia sebagai saksi, itu bisa memberatkan dia sebagai tersangka. Artinya atasan saudara tidak profesional dong, tidak menginformasikan kepada saudara tentang surat yang sudah dikirimkan oleh kuasa hakim hukum kami kepada Kapolri, kepada Kapolda, tembusan ke bagian reskrim. Atasan saudara tidak profesional, tidak menginformasikan itu kepada saudara. Apa kerja polisi macam itu? Saya tanya sekarang kepada Anda sebagai penyidik, saya tanyakan, apa bisa dibenarkan di dalam hierarki daripada kepolisian suatu informasi yang begitu penting tidak diberitahukan oleh atasan kepada bawahan? Karena ini menyangkut nasib saya. Karena penyidikan yang amburadul yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saya ditahan. Paham pertanyaannya? Jadi Anda punya maksud apa? Tidak ada maksud apa-apa. Kami hanya melaksanakan tugas untuk melakukan penyidikan. Itu saja. Jadi Anda betul-betul tidak diinformasikan dengan atasan tentang itu yang tadi ditanyakan oleh kuasa hukum saya. Tidak. Surat protes dari PH Tidak. itu ada. Sama sekali tidak Pada saat disampaikan. melakukan pemeriksaan kita tidak pernah mendengar itu. Nah, tapi saudara tahu kan kalau mereka itu sebagai tersangka dan dari hari pertama mereka ditahan, kami sudah minta mereka selalu didampingi oleh pengacara. Saya mengetahui bahwa tersangka bahwa saudara Subhan Anda tidak konsultasi dulu dengan atasan saudara? ada. Lalu dalam konsultasi itu juga tidak diberitahukan oleh atasan saudara? Tidak. Sama sekali. Hanya Jadi diberitahukan. artinya apa itu kalau atasan saudara tahu itu tidak menginformasikan kepada saudara? Dengarkan dulu, dengarkan. Jadi kalau Anda sudah konsultasi dengan atasan saudara, kemudian atasan saudara tidak memberitahukan informasi yang begitu penting kepada saudara. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apa memang atasan saudara yang tidak tahu aturan atau saudara yang sengaja ingin menyembunyikan yaitu informasi dalam persidangan ini? Anda sudah disumpah. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan atau Anda menyimpangkan informasi yang ada. Bisa jawab? Bisa jawab? Kami melaksanakan penyidikan atau melakukan pemeriksaan terhadap Subhan tentunya dengan koordinasi dan sudah melaksanakan karena diperintah untuk melakukan penyidikan, kami tidak sebagai penyidik melakukan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Baik, satu lagi saya mau tanyakan, kalau itu jawaban Anda, di dalam pemeriksaan saudara Subhan, memang saudara Subhan mengatakan dia tidak dipukul oleh saudara, tidak diinjak, tidak ada kekerasan fisik, tapi ada kekerasan verbal, ada kekerasan lisan. Nah, di mana di antara saudara bertiga yang menyidik Subhan, itu ada mengancam, akan memukul, dan seterusnya. Bahkan ada satu informasi yang ingin saya tanyakan kepada penyidik. Pada saat saudara memeriksa saudara Subhan, yang ingin saya tanyakan, apa ada kata-kata yang saudara ungkapkan? Kalau Anda tidak jujur, Anda akan kami tahan, Anda akan kami pukul, Anda akan kami itu juga kekerasan itu, bukan hanya kekerasan fisik tapi kekerasan verbal yang membuat psikis kejiwaan seseorang itu terganggu di dalam memberikan jawaban. Ya, bisa jawab? Apa itu Anda atau kawan Anda melakukan itu? Untuk diri saya sendiri tidak ada. Kawan Anda yang dua, Saya tidak mendengar. Anda tidak mendengar. Padahal Anda ada bertiga saat itu di situ. Siapa namanya? Saya tanya, Yang dua lagi siapa? Yang dua lagi Safi. Ya, nanti kita periksa. Orangnya ada? Safi ada. Oke. ya, jadi saya mau tanya lagi, Anda punya pendengaran normal ya? Sangat normal. Sangat normal. Jadi Anda tidak mendengar itu. Tidak mendengar. Kalau kawan Anda melakukan penekanan verbal. Tidak ada penekanan dalam Jadi verbal. saya rasa cukup itu majelis hakim. Saya hanya ingin menekankan di sini bahwa ada ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya tidak menginformasikan, yaitu kepada tim penyidik yang semestinya diinformasikan agar mereka tidak sewenang-wenang terhadap para saksi. Sekian, terima kasih. Saya ingin langsung saja menanyakan kepada saudara saksi bahwa saudara tadi mengatakan selesai pemeriksaan itu sekitar jam 10. Pertanyaan saya, saudara Subhan itu, supaya saudara saksi juga ketahui dan majelis juga bisa mencatat, saudara Subhan itu satu sel dengan saya di Polda Metro Jaya, satu sel, satu kamar tahanan. Jadi saudara Subhan itu betul yang saudara katakan tadi diambil, yaitu dari sel untuk diperiksa pada jam 17, tapi dikembalikan ke sel itu menjelang subuh, saat saya sedang siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi saudara bawa kemana dari jam 10 sampai menjelang subuh itu saudara Subhan?
Saya sudah yang Saudara bawa kemana itu, saudara Subhan? tidak dibawa kemana. Nah, lalu diapakan itu dari jam 10 sampai menjelang subuh? Mereka di kantor di Polda. Diapakan itu untuk kepentingan apa? Saudara jangan berdusta di sini. Jangan, saudara mengatakan sampai jam 10, tapi atasan saudara tadi mengatakan sampai setengah 12. Tapi kenyataannya, saudara Subhan satu sel dengan saya dikembalikan menjelang subuh. Saudara apakan selama sekian jam? Saudara Subhan. Saya tidak apa-apa kan. Lalu untuk kepentingan apa saudara taruh di kantor saudara? Mereka tahanan. Kalau tidak ada kepentingan untuk diperiksa, untuk apa saudara biarkan mereka itu di kantor saudara sampai pagi? Bisa jawab? Mengerti? Yang saya tidak mengerti peran Bapak ini. Maksudnya Ya baik, sekali lagi saya ulangi, kenapa saudara kembalikan Subhan ke sel menjelang subuh? yang mengembalikan bukan kami. Ya, tapi kan saudara ada di sana. Tadi saudara katakan ada di kantor Subhan. Ngapain di kantor? Kami selesai meriksa pulang. Lalu saudara Subhan Anda tinggalkan begitu saja di kantor? Dikumpulkan. Anda tidak kembalikan ke sel? Itu urusan atasan kami, Pak. Urusan atasan saudara. Iya. Jadi bukan atasan yang perintahkan saudara, saudara yang perintahkan atasan. Saya mau pulang, atasan yang kirim saja itu Subhan ke sel. Jadi tinggi mana pangkat saudara sama atasan? Ini jadi ada logika terbalik. Jadi saudara pulang, jadi biar atasan yang ngurus tahanan begitu. Jangan mungkin. Ini kesaksian Anda ini, kesaksian Anda Kalau ini. tahu bisa jawab, tahu Saya tidak tidak tahu. mungkin ya. Tidak tahu. Jadi kesaksian saudara ini sengaja saya tanya sedemikian rupa karena kesaksian saudara ini dan apa yang saudara lakukan dalam penyidikan itu telah memakan korban, di mana saya dijebloskan ke sel, saya dijebloskan ke penjara. Jadi saudara jangan berbohong. Tidak ada kata mungkin di sini. Jawab apa yang saudara tahu. Saudara kemanakan saudara Subhan sampai menjelang subuh baru dikembalikan ke sel. Karena menurut keterangan saudara Subhan di dalam persidangan ini, saudara Subhan diminta oleh Anda dan kawan-kawan dalam penyidik untuk menandatangani BAP jam 3 pagi. Setelah itu saudara Subhan mengatakan selesai tanda tangan, dikembalikan ke sel. Jadi lebih logis, tapi saudara katakan jam 10. Sementara menjelang subuh jam 3 lewat baru dikembalikan ke sel. Jadi Anda apakan itu sekian jam? Tidak kami apa-apakan. Jadi saudara tinggalkan saudara Subhan dengan atasan saudara ya. Jadi saudara luar biasa, bawahan yang sangat teladan meninggalkan atasan untuk kerja sendiri ya. Terima kasih Majelis Hakim. Baik. Terima kasih Majelis Hakim. Tadi saudara saksi mengatakan memeriksa saudara Sudira itu dari jam 16 sampai jam 20. Setelah itu saudara saksi tadi mengatakan bahwa Sudira itu selesai diperiksa langsung tanda tangan. Dibacakan dulu, dia dibaca. Saya tidak tanya soal pembacaan dulu. Anda tadi bilang dibaca sendiri. Sekarang jawab dibacakan. Jangan timplan dong. Dibaca sendiri atau dibacakan? Saksikan. Baca sendiri. Nah, ini saksi Anda waktu datang kemari disuruh menghafal dulu oleh atasan Anda. Ya. Saya tidak, Pak. Tidak. Ya atau tidak? Disuruh menghafal dulu gitu. Iya, Pak, karena saya Iya. langsung pemeriksaan, Pak. Iya, jadi disuruh menghafal oleh atasan saudara bagaimana cara menjawab gitu. Jadi jawaban Anda ini standar hafalan ya. Tidak, Pak. Ya, jadi sekarang yang saya mau tanyakan setelah dibaca oleh Sudira yang tadi Anda katakan, kemudian ditandatangani, itu kan berarti selesai jam 8. Setelah itu saudara Sudira Anda bawa kemana? Untuk sementara standby di ruangan penyidik. Ada apa standby di ruangan penyidik? Apa masih mau diperiksa? Menunggu istri lebih lanjut, Pak. Anda tahu kalau saudara Sudira itu tahanan? Siap, tahu. Nah, jam berapa Anda kembalikan? Siap, tidak ingat, Pak. Tidak ingat. Meriksanya ingat, jam 4 sore sampai jam 8 malam. Tapi mengembalikannya tidak ingat. Tidak ingat, Pak. Tidak ingat. Ya, karena ada yang mengembalikan ada tugas khusus, Pak, yang piket. Begitu. Ya. Nah, kemudian baik, tadi Anda jawab jangan berbelit-belit. Tadi waktu kuasa hukum kami bertanya apa Anda tahu Sudira itu sebagai tersangka saat diperiksa sebagai saksi, Anda jawab tidak tahu. Tapi begitu didesak Anda ambil dari tahanan, berarti kalau tahanan itu tersangka baru Anda iakan. Jadi sekali lagi kita minta jawaban yang tegas, jelas. Jadi jangan bertele-tele. Nah baik, sekarang sekali lagi saya ingin tanyakan,
Anda selesai memeriksa Sudira sampai jam berapa? Kurang lebih jam 20. Jam 20. Lalu jam berapa Anda atau kawan Anda mengembalikan Sudira ke sel? Siap, saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Siap. Tapi Anda waktu ngambilnya tahu. Saya menerima penyerahan dari petugas piket untuk dilakukan pemeriksaan. Baik. Lalu pada saat ingin dikembalikan ke sel, apa ada juga penyerahan kepada tugas piket? Itu saya Apa Anda suruh pulang sendiri ke sel gitu? tidak. Kami serahkan kepada piket. Nah, jam berapa Anda serahkan kepada piket? Kebetulan piket di ruangan kita juga begitu hasil Ya pemeriksaan. siapa itu yang piket? Pada hari itu saya tidak ingat. Ya karena dalam hafalan Anda tidak ada sehingga Anda tidak bisa jawab itu. Jadi tolong diingat. Jangan menghafal, jangan diingat. Karena Anda yang menyidik, Anda yang memeriksa. Kalau masalah-masalah yang begitu krusial, begitu penting Anda tidak ingat, ini berbahaya sekali. Karena penyidikan yang Anda lakukan terhadap saksi itu telah memakan korban. Saya yang dijebloskan ke penjara, sehingga saya punya hak untuk tahu lebih detail tentang apa yang Anda lakukan, apa yang Anda perbuat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda ucapkan, yaitu pada saat penyidikan. Jadi jangan berbelat-belit. Tadi Anda katakan waktu mengambil saksi itu ada petugas piket yang mengambil saksi dari sel. Ada serah terima kepada Anda untuk diperiksa. Selesai daripada pemeriksaan, tentunya kan saksi harus dikembalikan ke sel. Tadi Anda katakan Anda tidak tahu jam berapa dikembalikan karena ada petugas piket. Nah sekarang saya tanyakan jam berapa Anda serahkan kepada petugas piket dan siapa petugas piketnya? Tidak ingat Pak. Tidak ingat. Jadi karena tidak dihafal sebelumnya ya. Ya. Terima kasih Majelis Hakim. Dan sekaligus saya ingin menanyakan kepada jaksa penuntut umum, apakah jaksa penuntut umum atau saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini ada mengundang preman-preman dengan membawa celurit datang ke persidangan? Karena barusan saya sholat zuhur, saya melihat ada 3 murid saya itu yang terkena sabetan celurit. Di dalam sana coba keamanan coba dicek. Itu satu yang saya sampaikan. Dan yang kedua, pada saat yang sama Majelis Hakim, saya juga mempertanyakan protap daripada keamanan yang dilakukan oleh petugas. Ya. Karena murid-murid saya kalau masuk ke sidang sini, itu botol minyak wangi saja disita, diamankan. Lalu bagaimana kok ada puluhan orang, jumlahnya kurang lebih 33 orang, kita dapat daftarnya, itu membawa celurit. Dan tadi sempat terjadi kejar-kejaran. Mereka sekarang melarikan diri dan sebagian sedang dikejar oleh aparat. Jadi saya minta, ini protap yang dilakukan keamanan baik kejaksaan maupun kepolisian ini macam mana? Atau memang kepolisian dan kejaksaan yang undang preman kembali? Ini yang saya tanyakan. Bisa jawab? Terima kasih, Majelis. Jadi untuk keamanan di persidangan ini kita serahkan ke petugas kepolisian. Kami tidak ikut campur dalam hal itu, Mas. Oke. Dan masalah preman, kami tidak ada hubungannya dengan preman-preman itu. Tidak ada. Jadi salah satu tas ransel daripada preman yang melarikan diri tadi berhasil direbut oleh para pengunjung sidang, dan di dalamnya mereka menyiapkan 1 kaos. Kelihatannya kaos itu baru dan juga sablonannya baru. Itu bertuliskan Banser. Jadi saya yakin ini bukan Banser. Ini preman-preman bayaran. Karena kebetulan di sini salah seorang kuasa hukum kami juga seorang yang sangat berpengaruh di PBNU. Jadi artinya ini ada upaya adu domba. Padahal FPI dan NU bersaudara, LPI dan Banser bersaudara. Jadi ini sangat berbahaya sekali, Ketua Majelis Hakim, kalau keamanan semacam ini dibiarkan. Karena simpatisan saya, murid-murid saya, laskar-laskar LPI tidak akan pernah mundur selangkah pun juga siapapun yang ingin mencelakakan mereka. Itu saja. Terima kasih. Saya ingatkan kembali kepada petugas baik dari dalam maupun luar, siapapun tidak boleh membawa senjata tajam ke persidangan ini. Dan kalau ada silakan ditindak sesuai dengan hukum ya. Tidak boleh. Itu tegas ya. Oke. Saudara, ada keberatan saksi ini? Terima kasih Majelis Hakim. Sebelum saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada saudara saksi ini, Majelis Hakim, saya juga ingin menyampaikan, tapi langsung saja Majelis Hakim.
pertanyaan biar untuk menyingkat waktu. Tadi saudara katakan pemeriksaan berlangsung dari jam 17.30 sampai jam 21. Setelah itu pemeriksaan selesai. Betul. Setelah selesai, saksi yang saudara periksa, yaitu saudara Sunarto, kemudian diapakan, dikemanakan? Saksi Saudara Sunarto itu masih menunggu di ruangan. Iya, menunggu apa? Seingat saya menunggu yang lain juga selesai. Yang lain itu siapa? Ada beberapa orang rekan Sunarto juga diperiksa sebagai saksi pada hari itu. Berarti Sunarto tidak sendiri hari itu diperiksa. Artinya ada beberapa Iya, kawan-kawannya yang diperiksa. betul. Nah, baik. Lalu kapan saudara Sunarto itu dikembalikan ke sel? Saudara tadi ngambil dari sel kan? Bukan saya yang mengambil. Ya siapa? Saya tidak ingat siapa yang mengambil. Yang jelas Ada petugas lain. Ada petugas. Tapi ada serah terima kan? Dari petugas lain itu